Ditabrak truk dari belakang, penumpang ojol cekcok dengan sopir truk di Tambora, Jakarta Barat. Hendak berenang, seorang ibu hamil tua di Mimika, Papua Tengah ditemukan tewas diterkam buaya. Jutaan ikan mati akibat Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur tercemar limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Lintas Ais Malam hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Ais Malam selengkapnya. Pemirsa kesal karena ditabrak dari belakang. Cekcok mulut antara penumpang ojek online dengan sopir truk tak terelakkan di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Kamis sore. Akibatnya, kaca truk bagian sopir pecah dihajar penumpang ojol menggunakan helm. Aksi adu mulut terjadi antara penumpang ojek online dengan sopir truk di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Penumpang ojek online, Jul, geram lantaran sopir truk menabrak sepeda motor ojek yang ditumpanginya. Peristiwa bermula saat truk menabrak sepeda motor dari belakang. Jul dan sopir ojol menegur sang sopir truk, namun tidak digubris malah membalas teguran dengan nada penuh amarah. Jul pun tak kuasa menahan amarahnya hingga memecahkan kaca truk dengan helmnya. Akibat dari aksi pemukulan yang dilakukan oleh penumpang ojol ini, kaca bagian sopir truk pecah berantakan. Terus sama dia, bilangin nyolotan, sabarin. Terus galakan dia. Saya betul gue. Atas peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Jembatan 5 menuju Daan Mogot, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Sementara sopir truk berhasil melarikan diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini ada seorang satpam di Yogyakarta yang tengah viral di jagat media sosial. Satpam salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini tidak hanya handal menjaga keamanan kampus, namun juga ternyata jago bermain film dan lihai menari shield bag hingga viral ditonton lebih dari 20 juta penonton di media sosial. Inilah aksi Pak Ishak Samil dalam film Belaga yang tayang di salah satu web series Indonesia yang diproduksi di Yogyakarta. Ya, Ishak Samil yang juga berprofesi sebagai seorang satpam di kampus YKPN Yogyakarta ini mencuri perhatian dari warganet. Dalam video yang diunggah akun TikTok @stykpn, terlihat penjaga keamanan itu lihai bermain film Belaga. Ishak Samil berperan sebagai penjaga tempat permainan, beradu akting dengan aksi bela diri bersama artis Giolio Ken Parengkuan. Selain itu, Ishak Samil juga lihai menari silk bag, sebuah tarian dengan gerakan menggunakan dua kaki yang tampak seperti berjalan mengambang di atas tanah. Ishak Samil terlatih seni bela diri tarung derajat sejak di bangku SMP. Lalu ia mengikuti casting hingga lolos dan dapat beradu akting dengan aktor Jeffrey Nicole. Dengan pengalaman saya karena adegannya fighting dan punya dasar bela diri saya, ya alhamdulillah keterima seperti itu. Mungkin dilihat dari sutradaranya, lumayan seperti itu. Nah, video film itu bisa saya naikkan melalui konten feedbacknya. Jadi konten feedback itu Pak Ishak dan latar belakang Pak Ishak sebagai seorang yang jago bela diri. Nah, saya naikkan di konten tersebut. Aksi menari silk bag yang dilakukan Ishak Samil telah disukai jutaan penonton dan ditonton lebih dari 20 juta pengguna TikTok. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan.
Kepolisian daerah Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang, salah satunya Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Medan. Belum diketahui penangkapan ini apakah terkait kasus pemilu atau tidak. Operasi tangkap tangan berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan Selasa malam. 3 orang terjaring dalam operasi ini. 1 di antaranya merupakan Komisioner Bawaslu Kota Medan berinisial AH. Operasi tangkap tangan dilakukan petugas kepolisian daerah Sumatera Utara dan saat ini para tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Utara. Belum ada informasi resmi penangkapan Komisioner Bawaslu ini, apakah terkait dengan proses pemilu tahun 2024 atau tidak. Yang pasti kita merasa kasihan juga, cuma kan kita nggak tahu juga apa dasarnya, kan penangkapannya apa, masalahnya apa, kita nggak tahu, Bang. Seorang mahasiswi ditangkap karena diduga menjadi joki tes seleksi kompetensi dasar CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung. Ironisnya, pelaku merupakan anak seorang pejabat di lingkungan Pemprov Lampung. Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung bersama panitia pengawas tes mengamankan RTD 20 tahun oknum mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri Bandung saat pelaksanaan tes CPNS Kejati Lampung di Aula Graha Akshafa Joint Rajabasa, Bandar Lampung. Praktik joki ini terbongkar setelah panitia menemukan kejanggalan saat melakukan registrasi pengambilan PIN peserta tes. Panitia tidak menemukan kecocokan wajah asli peserta dengan foto pada data aplikasi. Pelaku kemudian diamankan dan kasusnya diserahkan ke Polda Lampung. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan kasus guna mencari dugaan pelaku lain yang terlibat. Pada saat dicocokkan data, ternyata ditemukan adanya KTP yang sama dengan si pelaku, sehingga panitia segera melaporkan kepada tim PAM SDO. Tim PAM SDO segera melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan dan pada saat ini sudah kita serahkan ke Polda Lampung. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana 6 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Petugas rescue pemadam kebakaran sektor Matraman, Jakarta Timur menyelamatkan seekor anak kucing yang tercebur sumur sedalam 10 meter. Selain itu, petugas damkar juga membantu warga mengevakuasi jenazah dari lantai 2 rumah. Dengan sangat berhati-hati, petugas rescue pemadam kebakaran turun ke sumur sedalam 10 meter demi menyelamatkan seekor anak kucing yang tercebur ke dalamnya di Jalan Bunga Dalam, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Usai menemukan titik keberadaannya, anak kucing dimasukkan ke dalam ember sumur, kemudian ditarik secara perlahan. Beruntung kucing berhasil selamat meski dalam kondisi basah dan kedinginan. Suara anak kucing pertama kali didengar oleh warga yang panik dan tak bisa menyelamatkannya. Kucing ini tercebur saat bermain di sekitar area sumur. Tak sampai di situ, petugas rescue pemadam kebakaran juga membantu mengevakuasi jenazah yang meninggal dunia di lantai 2 rumah di Jalan Mede, Hutan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Akses yang sempit serta curamnya tangga rumah membuat petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah. Secara perlahan, akhirnya jenazah berhasil diturunkan dari lantai 2 rumah dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi heroik sejumlah jurnalis melakukan aksi evakuasi terhadap seorang bocah perempuan yang terjebak di dalam lift, dan peristiwa itu terjadi di gedung di Balai K2, Balai Kota Depok, Jawa Barat. Seorang bocah perempuan langsung menangis histeris usai berhasil dievakuasi oleh seorang jurnalis dari dalam lift di gedung di Balai K2 Balai Kota Depok, Jawa Barat. Bocah perempuan ini terus menangis, memanggil dan mencari sang ibu.
Menurut saksi, kejadian berawal saat saksi Rizky mendengar suara tangisan dan minta tolong. Ternyata suara tangisan berasal dari dalam lift lantai 3. Sempat berhenti di lantai 3, dia minta tolong. Akhirnya karena dengar suara dari dalam, kita coba nih buka. Ternyata benar ada anak yang lagi nangis. Ternyata setelah kita tanya, dia ketinggalan di dalam, orang tuanya turun duluan gitu, dia tinggal di dalam. Setelah berhasil dikeluarkan dari dalam lift, selanjutnya bocah perempuan tersebut diserahkan kepada petugas keamanan untuk kemudian diserahkan kepada orang tuanya yang berada di lantai 2. Dari Depok, Jawa Barat, Ingo Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor raib di gondol komplotan curanmor di Jalan Makmur, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang menggunakan cairan khusus membobol gembok rumah warga. Dalam rekaman kamera pengawas nampak pelaku komplotan pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah rumah di Jalan Makmur, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini sebelumnya memantau situasi di sekitar lokasi. Tak melihat adanya warga yang lalu lalang, pelaku pun membagi tugas. Satu pelaku menunggu di ujung jalan, sedangkan satu pelaku lain melancarkan aksinya. Namun saat motor incarannya berhasil dikeluarkan dari pekarangan rumah, pelaku sempat kesulitan menyalakan motor, sehingga pelaku harus mencari kabel yang bisa menghidupkan motornya. Menurut korban, pelaku melancarkan aksi dengan merusak gembok pagar rumah menggunakan cairan khusus. Mau berangkat sekolah itu, ini nih pagar tuh udah kebuka setengah, terus gemboknya tuh berantakan di bawah, berserakan gitu. Pencurian motor ini menyebabkan korban alami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian agar para pelaku tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Korps Brimob Polri siap mengamankan Capres dan Cawapres menjelang perhelatan Pilpres pada pemilu 2024. Jika diperlukan, Polri juga sudah menyiapkan pasukan khusus yang sudah dilengkapi peralatan serta kemampuan yang teruji. Pasukan elit Korps Brimob ini siap melakukan pengamanan terhadap 3 pasangan Capres dan Cawapres yang akan mengikuti pemilu presiden 14 Februari 2024 mendatang. 2 pasukan elit dari Brimob ini dipersiapkan mengantisipasi teror tekanan tinggi. Pasukan elit tersebut yakni pelopor dan gegana. Pasukan Korps Brimob juga menampilkan beberapa atraksi, mulai dari aksi terjun payung hingga aksi simulasi penyelamatan penyanderaan. Kesiapan pasukan elit Brimob dalam pemilu 2024 ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Listianto Sigit Prabowo dalam ulang tahun Brimob ke-78 di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Juga dihadiri Komandan Korps Brimob Irjen Imam Handoko. Kapolri meminta Polri, khususnya Korps Brimob, harus mendukung stabilitas Kamtipnas kondusif pada seluruh event nasional dan internasional dan juga pemilu 2024 mendatang. Perlu menjadi perhatian Korps Brimob Polri. Pertama, pengamanan hasil proyek pemerintah. Berikan dukungan penuh dalam menjamin stabilitas Kamtipnas. Pemirsa, mendukung gerakan kemanusiaan, MNC Peduli memberikan kontribusinya dalam bulan dana PMI. Dana sebesar 50 juta rupiah diserahkan MNC Peduli melalui PMI Kota Jakarta Pusat. MNC Peduli menunjukkan kontribusinya terhadap gerakan kemanusiaan yang diusung Palang Merah Indonesia, PMI. Pada bulan dana PMI 2023, kontribusi ini ditunjukkan dengan memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah. Dana ini diserahkan ke PMI Kota Jakarta Pusat dan disaksikan oleh Pemkot Jakarta Pusat. Nantinya akan digunakan untuk berbagai program kemanusiaan seperti bencana dan isu kemanusiaan lainnya.
Ya, pertama-tama terima kasih ya atas kehadiran MNC di Jakarta Pusat ini. Ini yang kali kedua ya MNC untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada PMI melalui kegiatan bulan dana ini. Alhamdulillah sudah 2 kali ya, cukup besar. Dari penerima bantuan ini kita akan melakukan kolaborasi juga sesuai dengan kejadian-kejadian bencana alam. Misalnya dalam korban kebakaran dia butuh terhadap bahan pokok, pangan, kemudian juga pakaian dan sebagainya, kita akan bantu seperti itu. Bantuan MNC Peduli menjadi komitmen dalam membantu sesama dan mendukung program kemanusiaan PMI. Itu sudah rutin kita lakukan, tidak hanya dalam bantuan untuk PMI, tapi berbagai macam kegiatan kita lakukan dengan PMI. Kita ada latihan yang diberikan PMI terhadap kita punya tenaga, khususnya di tenaga kesehatan. Ada kegiatan juga kita selalu melakukan setiap 3 bulan sekali MNC Group, MNC Peduli melakukan kegiatan donor darah dengan PMI. Jadi ini suatu kegiatan yang rutin. MNC Peduli juga terus mendukung PMI dengan rutin menggelar donor darah bagi mereka yang membutuhkan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Akibat tebing longsor membuat arus lalu lintas di jalur lintas Sumatera, Medan, Padang di Mandailing Natal, Sumatera Utara lumpuh total selama lebih dari 6 jam. Ribuan kendaraan terjebak menunggu pembersihan material longsor dengan mengerahkan sebuah alat berat. Tebing di tepi jalur lintas Sumatera, tepatnya di Desa Muara Mais, Mandailing Natal, Sumatera Utara, longsor hingga menutup seluruh badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari Provinsi Sumatera Utara menuju Sumatera Barat ataupun sebaliknya lumpuh total. Longsor terjadi sejak Kamis pagi, pasca wilayah tersebut diguyur hujan deras. Hingga lebih dari 6 jam, pembersihan material longsor dengan mengerahkan sebuah alat berat masih terus dilakukan. Yang ganggu sih, kami udah seminggu di perjalanan. Ini mau dalam rangka apa gitu? Ini mau pulang ke rumah. Ya maunya cepat, aku udah seminggu ini di jalan, kasihan anakku. Kami dari jauh. Apa yang dirugikan betul selama ini? Ya banyak lah. Akibat longsor ini, ribuan kendaraan terjebak macet. Di lokasi juga tidak tersedia jalur alternatif hingga membuat para pengguna jalan terpaksa bersabar menunggu pembersihan material longsor. Kamis petang, material longsor akhirnya bisa dibersihkan sebagian hingga kendaraan kembali dapat melintas meski harus bergantian dengan sistem satu arah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia terhenti usai di laga terakhir Grup A ditaklukkan Maroko 3-1. Kemenangan membawa Maroko dan Ekuador lolos ke babak fase gugur. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas U17 bermain ngotot demi memenangkan laga. Namun Maroko berhasil mencetak 2 gol lebih dahulu sebelum diperkecil lewat gol tendangan bebas kelas dunia Nabil Ashura di menit 42. Di babak kedua, Maroko kembali memperbesar keunggulan. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Kemenangan membawa Maroko menjadi juara Grup A, lolos ke babak selanjutnya bersama runner-up Ekuador. Sementara Indonesia berada di posisi ketiga dan Panama di juru kunci. Pemirsa, Partai Perindo tengah mempersiapkan rekrutmen saksi di seluruh TPS demi menjaga target kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Rekrutmen saksi ditargetkan selesai pada 30 November 2023 mendatang. DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar rapat konsolidasi pembentukan dan rekrutmen saksi hingga tingkat TPS. DPW Partai Perindo Jawa Barat menargetkan akan merekrut 140.450 saksi yang akan disebar di seluruh TPS yang berada di Jawa Barat. Penting untuk mengamankan suara kita, untuk ikut menentukan TPS itu, apakah calokan itu hasil suara yang sah tidaknya, nanti akan menentukan sehingga proses pelaksanaan di seksi itu akan diberikan bimbingan teknis penyuluhan. Salah satu
konsolidasi rekrutmen saksi juga dilakukan DPW Partai Perindo Banten. Partai Perindo membahas peran rekruter dalam pembentukan saksi hingga tingkat TPS. Rekruter itu mencari saksi. Di dalam satu TPS itu ada berapa, misalkan 15 suara atau 20 suara gitu. Itulah tugasnya dari rekruter untuk mencari saksi. Dalam rapat konsolidasi ini juga membahas pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda kota Bandung mengakibatkan air sungai Citarip meluap hingga menggenangi jalan protokol. Luapan air juga membuat puluhan rumah warga terendam. Meluapnya sungai Citarip akibat hujan deras mengguyur kota Bandung menyebabkan sejumlah jalan raya Kopo banjir. Pengendara terpaksa melewati trotoar jalan untuk menghindari genangan banjir. Bahkan banyak pengendara motor serta mobil mogok akibat nekat menerobos banjir. Drainase yang kecil serta banyaknya sampah membuat kawasan tersebut terendam hingga ketinggian 5 hingga 60 cm. Selain itu, banjir ini juga merendam puluhan rumah warga yang berada di kawasan tersebut. Kalau ini mah hujan besar mah, iya. Air kiriman? Kiriman dari sebelah sana. Kiriman nggak muat kali apanya? Kalinya. Drainasenya berarti ya, Kang? Oh, drainase kecil berarti ya, Kang? Hujan cukup lumayan deras dan untuk das Citarip Barat luapannya cepat. Meski sudah dipasang rumah pompa, derasnya air yang datang tak dapat dikendalikan hingga membuat kawasan tersebut terendam banjir. Warga berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar banjir serupa tak terulang kembali. Di Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Diduga mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk, sebuah mobil minibus yang berpenumpang 3 orang tercebur di aliran kali di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Minibus ini tercebur ke aliran kali Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis pagi. Diduga sang sopir mengemudi dengan kecepatan tinggi dan mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kemudinya. Peristiwa terjadi saat Kamis dini hari. Minibus berisikan 3 penumpang laki-laki menabrak sebuah tiang dan pohon. Akibatnya, mobil terbentur keras hingga ringsek parah di bagian depan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas derek pun langsung mengevakuasi minibus yang melaju dari arah Kelapa Gading menuju Semper. Jam 4 lebih sampai setengah 5-an, Mas. Itu dia mobil dari arah mana mau kemana, Bu? Dari arah Kelapa Gading sana mau ke Semper. Di penumpangnya itu ada berapa orang, Bu? 3 orang, Mas. Cewek cowok atau gimana, Bu? Laki-laki semua 3 orang. Laki-laki semua. Kini kasus laka tunggal ini ditangani oleh Polisi Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pesawat tempur TNI jenis Super Tucano dari Skuadron Udara 21 jatuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Pasuruan, Jawa Timur. 4 perwira TNI Angkatan Udara meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Pesawat tempur TNI jenis Super Tucano dari Skadron Udara 21 yang berpangkalan di Lapangan Udara Abdullah Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur ini terbakar di lereng perbukitan di area Taman Nasional Bromo Tengger, Pasuruan, Jawa Timur. Api terlihat masih membakar badan pesawat. Pesawat dengan tail number TT3103 dan TT3111 mengalami lost contact saat melaksanakan misi latihan formasi tempur dengan rute penerbangan Lanut Abdullah Rahman Saleh, area latihan kembali ke Lanut Abdullah Rahman Saleh. Dalam kecelakaan itu, 4 orang perwira TNI meninggal di pesawat. Pertama, pilot Letkol PNB Sandra Gunawan dan Kolonel Widiono, sementara di pesawat kedua, pilot Mayor PNB Yuda Suta di kursi depan dan Kolonel PNB Suban di kursi belakang. Kedua pesawat itu lost contact pada pukul 11.18 dan
diperkirakan mengalami insiden dan menurut laporan pesawat tersebut jatuh di daerah Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kedua pesawat sedang melakukan latihan formasi secara rutin dan diketahui bahwa kedua pesawat ini pada saat terbang dalam kondisi baik, tidak ada masalah. Pesawat EMB 314 Super Tucano merupakan pesawat berkemampuan anti perang gerilya dan cocok untuk misi pengintaian dan serangan darat. Pesawat bisa dimuati hingga 1.550 kg bom berbagai jenis. Sebelumnya, Indonesia memiliki 16 pesawat Super Tucano buatan Embraer Brazil yang didatangkan pada tahun 2021 lalu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup bermuatan minyak goreng dan tepung ludes terbakar di jalur Piket 0 Lumajang, Jawa Timur, Rabu malam. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Detik-detik kebakaran mobil pickup ini terekam pengguna jalan di jalur perbukitan Piket 0 dekat Sumberluwuh, Candipuro, Lumajang, Rabu malam. Dalam waktu singkat, kobaran api meludeskan badan kendaraan dan muatannya berupa minyak goreng, tepung, dan ayam segar. Kobaran api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada mobil dan menyambar tangki bahan bakar pada mobil. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 10 rumah sekaligus tempat usaha warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis siang. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Warga Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dikagetkan dengan kobaran api yang langsung membesar dari sejumlah rumah. Sedikitnya 10 rumah sekaligus tempat usaha warga terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Warga tak dapat berbuat banyak karena kobaran api tiba-tiba membesar dan petugas pemadam kesulitan mendapat sumber air di lokasi. Objek terbakar ada 10 unit rumah yang terbakar. Data-data dari masing-masing korban masih dilakukan pendataan oleh pihak kecamatan dan desa. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara kebakaran juga meludeskan 5 kios Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Api diduga berasal muncul dari kios kopi yang menyambar ke kios lainnya. Kobaran api dengan cepat membakar kios Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya satu kios, namun kios lain yang bersebelahan dengan titik api turut terbakar saat pagi hari. Sedikitnya 5 kios ludes terbakar dalam musibah ini. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Api baru padam sejam kemudian, usai 16 unit damkar tiba di lokasi. Api diduga berasal dari kios kopi yang tak buka sejak 3 hari lalu. Dari arah dari kita mau padamkan tapi kalau informasi dari untuk ya kita berusaha untuk membongkar cuma gembok nggak bisa kita bongkar itu ya. Kata sementara berapa Pak? Berapa kios Pak? Sekitar 5 kios. Kemudian yang terpapar ada beberapa kios di sana. Ada puluhan, enggak sampai. Jadi yang terbakar ludes habis 5 ya Pak ya? Ada 5 unit di belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas kepolisian juga masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melapor. Pemirsa, warga heboh jutaan ikan mati akibat air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur mengeluarkan bau busuk. Diduga air di sungai terpanjang sepulau Jawa ini tercemar limbah. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya ledakan populasi eceng gondok. Air Sungai Bengawan Solo yang mengeluarkan bau tak sedap ini
terjadi di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Menurut warga, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Keluarnya bau busuk dibarengi dengan matinya ikan yang diperkirakan jumlahnya mencapai jutaan tersebut, terutama ikan yang masih kecil, seperti ikan wader, tawes keting, serta beragam jenis ikan kecil lainnya. Kuat dugaan bau tak sedap juga disebabkan air sungai tercemar limbah. Selain itu, ledakan populasi eceng gondok di kawasan hilir yang menutup permukaan sungai membuat kadar oksigen air di bawah eceng gondok sangat rendah. Ini kira-kira kenapa sih kalau Kurang tahu kalau itu ya. Kadang kayak limbah atau pergantian air. Tapi memang baunya gak enak ya? Ya ini kan udah ada yang mati ini. Tadi pagi itu masih banyak ditangkap itu bisa. Sekarang mati semua ya Pak? Iya. Air sungai yang tak bisa mengalir deras kian memperparah buruknya kualitas air. Petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemkab Bojonegoro telah mengambil sampel air untuk diuji laboratorium guna mengetahui penyebab pasti pengaruh kadar air yang berdampak pada kematian ikan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus akhiri Lintas Ayus Malam episode terakhir. Terima kasih atas kebersamaannya. Daun salam ikan pari. Lintas Ayus Malam pamit undur diri. Saya Anita Dewi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.